kelas 12 IPA 3 nomor absen 29. Saya di sini mau ceramah tentang menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbahal ladina tamallau makanahu bi amsi yaquluna wa ikanallahu nawaha yasudu rafqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manallahu alaina lahu safa binna wa ikannahu la yuflihul kafirun. Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang tadinya bercita-cita menginginkan kedudukan dan tempat terhormat seperti yang pernah dimiliki Qarun, dengan seketika mereka mengurungkan niatnya setelah mereka itu menyaksikan azab yang ditimpakan kepada Qarun, yaitu dibenamkan bersama segala kekayaan yang sering apa adanya ke dalam bumi dan tak seorang pun yang dapat menolongnya. Mereka menyadari bahwa banyaknya harta benda dan kesenangan menikmati kehidupan duniawi yang serba mewah tidak menunjukkan keridhaan Allah SWT bagi pemiliknya. Allah memberikan kepada yang dikehendaki dan tidak memberikan kepada yang tidak dikehendaki. Allah meninggalkan orang-orang yang dikehendaki dan merendahkannya. Kesemuanya itu adalah berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ketetapan yang telah digariskannya. Allah menegaskan bahwa akibat kesombongan dan ketakabburan Qarun ditenggelamkan beserta seluruh harta kekayaannya ke dasar bumi dan tidak ditemukan bekas-bekasnya. Akhirnya menjadi sebutan orang setiap sesuatu yang bernilai dari dalam tanah. Kita sering menyebutkan dengan harta karun. Ditenggelamkannya Qarun ke dasar bumi merupakan azab Allah yang harus diterimanya atas kesombongannya. Ketika azab Allah itu datang, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan dia sama sekali tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Harta kekayaan yang disombongkan juga tidak mampu berbuat apa-apa kecuali ikut hancur musnah ditelan bumi. Atas kejadian tragis yang menimpa Qarun beserta para pengikutnya setianya itu, maka masyarakat yang sebelumnya menginginkan harta melimpah yang memiliki oleh Qarun menjadi sadar dan kembali bertobat kepada Allah. Mereka menyadari bahwa harta benda sama sekali tak bisa menolong azab Allah. Islam tidak melarang umatnya memiliki harta sebanyak-banyaknya, bahkan sangat dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga mendapatkan harta dan banyak dan halal, dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Berdasarkan ayat di atas, beberapa perilaku yang mengamalkan istri kandungan. Yang pertama yaitu tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Kebiasaan manusia ketika memiliki suatu kelebihan selalu bersikap sombong dan angkuh, namun itu dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Adapun bagi orang yang mengamalkan isi kandungan ayat di atas, yang memiliki keimanan yang kuat, niscaya ia tidak akan bersikap sombong atas harta yang dimilikinya. Meskipun harta kekayaan tersebut sangat melimpah ruah, tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya, namun ia tetap bersikap rendah hati, sopan dalam ucapan, santun dalam perbuatan, dan bersikap selalu dermawan kepada sesama. Dengan demikian hartanya mendatangkan berkah dari Allah SWT. Yang kedua yaitu menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Harta adalah titipan Allah SWT yang harus digunakan sesuai dengan kehendak pemberiannya.
Seseorang yang beriman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran niscaya menjadi harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah SWT, baik dengan cara bersedekah, berzakat maupun cara-cara lainnya. Jadi semakin banyak harta yang dimilikinya, akan semakin rajin ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga yaitu menjadikan harta sebagai media untuk mencari ilmu, menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum. Tentu setiap muslim wajib mencari ilmu dan mempelajari sepanjang hayat. Untuk mencari ilmu diperlukan biaya yang cukup, maka adanya harta kekayaan dapat digunakan sebagai media atau alat untuk mencari ilmu. Semakin banyak harta seorang muslim, hendaknya semakin tinggi ilmu dan pendidikan yang didapatkannya. Sebab dengan harta itu peluang untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan semakin. Yang keempat yaitu menghindari sikap boros. Harta memang manis dan sangat menyenangkan. Kita dapat melakukan apa saja dengan harta yang dimiliki. Tetapi seseorang yang beriman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran niscaya tidak akan melakukan perbuatan foya-foya, hura-hura dan menghambur-hamburkan hartanya. Hidupnya semakin sederhana dan hatinya semakin merendah. Ia akan menggunakan hartanya sesuai keperluan dan sesuai petunjuk Allah. Itulah beberapa pesan yang hendak saya sampaikan, di dalamnya belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf bila ada kalimat yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.